Mama harus pergi dulu, Nay. Stop, Ma. Aku nggak mau Mama pergi. Naila, Mama juga Mama harus... pilih aku atau orang asing itu. Aku nggak bisa lihat Mama pergi nyari dia. Ya Tuhan, apa ini yang harus aku hadapi sekarang? Pilihan yang gak pernah aku bayangkan seumur hidup. Pilihan yang rasanya terlalu kejam buat seorang ibu dan seorang istri. Naila, kamu darah daging Mama. Anak yang dulu Mama besarkan dengan seluruh cinta, seluruh tenaga, seluruh hidup Mama. Dan sampai sekarang pun rasa itu gak pernah berubah. Sementara Arga, lelaki yang dengan tulus mencintaiku, yang berusaha keras menerima semua luka di masa laluku. Apa aku harus tega melepaskannya begitu saja? Di satu sisi, aku gak sanggup kehilangan Naila. Tapi di sisi lain, aku juga gak mau kehilangan Arga. Aku cinta keduanya. Kau belum pulang gak? Nanti Bu, masih betah di sini. Kalau cuma betah, wajahmu gak akan seberat itu. Ada apa nak? Ceritain ke ibu, siapa tahu bisa lebih ringan. Gak, hidup rumah tangga itu memang gak gampang. Kadang kita sendiri pun bingung harus gimana. Tapi jangan pernah kamu pikir kamu sendirian. Ada istri yang selalu nunggu kamu pulang. Ada ibu juga di sini kalau kamu mau cerita. Nay, jangan minta Mama buat milih. Mama gak bisa milih salah satu, karena kalian berdua sama pentingnya buat Mama. Mama bilang sama pentingnya, tapi nyatanya aku yang selalu ngerasa sendirian. Sendirian? Maksud kamu apa, Nak? Di luar sana, di rumah Papa, aku kayak nggak pernah ada, Ma. Papa sibuk sama keluarga barunya, sibuk sama istrinya, sibuk sama anaknya yang lain. Aku cuma kayak tamu. Naila, Aku duduk di meja makan aja rasanya aneh. Mereka ngobrol, ketawa, saling cerita. Aku cuma diem, kayak nggak dianggap. Papa pun lebih sering lihat ke mereka, bukan aku. astaga, Nay. Yang lebih nyakitin mah, Papa kayak lebih milih mereka. Aku anaknya, tapi aku nggak pernah ngerasa jadi anaknya lagi. Naila, maafin Mama ya. Kamu gak pernah cerita ini ke Mama sebelumnya. Padahal hati kamu pasti capek banget nahan semua sendiri. Aku capek banget, Ma. Aku benar-benar ngerasa asing di rumah sendiri. Kayak nggak ada tempat buat aku. Udah, Nak. Kamu gak sendirian lagi sekarang. Ada Mama di sini. Mama selalu ada buat kamu. Kapanpun kamu butuh, kapanpun kamu sedih, peluk Mama, cerita ke Mama. Apapun yang terjadi, Mama tetap sayang kamu. Aku cuma mau Mama, itu aja. Dan Mama cuma mau kamu bahagia, Nak. Cuma itu yang Mama mau. Jadi gitu ceritanya. Iya, kemarin Bapak sempat cerita sih ke Ibu. Katanya kamu bingung karena anak Risa mau tinggal di sini. Iya Bu, dan aku sadar memang siapa aku. Aku ini bukan siapa-siapa buat dia. Lalu gara-gara itu, kamu jadi mikir buat mundur. Bu, aku ngerasa gak pantas. Aku takut kalau terus di sana malah bikin Naila benci sama Risa. Aku gak mau jadi alasan hubungan ibu sama anak itu hancur. Aku gak kuat, Bu. Arga, denger Ibu baik-baik.
Jadi orang tua itu bukan soal pantas atau nggak pantas. Bukan juga soal diterima atau ditolak. Jadi orang tua itu soal berani berdiri walau nggak dianggap. Kamu ngerti maksud ibu? Tapi Bu, kalau Naila nggak pernah bisa nerima aku, kalau selamanya dia nganggap aku cuma orang asing di rumahnya, aku harus apa? Kamu jalani Kak. Jalani aja. Jangan lari. Karena begitu kamu lari, kamu juga kehilangan Risa. Ingat, Risa pilih kamu bukan buat bahagia sendiri, tapi buat bareng-bareng hadapi semua ini. Kalau kamu mundur sekarang, kamu bukan nyelamatin Naila, tapi malah ninggalin Risa sendirian. Bu, aku takut. Aku benar-benar takut. Aku nggak sanggup kalau akhirnya Risa juga ikut sakit karena aku. Justru itu Kak, kalau kamu sayang sama Risa, kalau kamu benar-benar cinta dia, jangan tinggalin dia di tengah jalan. Masalah ini bukan akhir Nak. Kamu nggak bisa maksa Naila buat langsung terima kamu. Tapi kamu bisa buktiin kalau kamu tulus. Biarkan waktu yang kerja. Yang penting kamu ada, kamu bertahan, kamu nggak lari. Karena sekali kamu mundur, kamu bakal kehilangan segalanya. Aku lagi berusaha kuat Bu, tapi rasanya berat. Kamu anak ibu, kamu suami Risa. Sekarang, kamu itu orang tua buat Naila. Entah dia mau ngaku atau enggak. Jangan biarkan rasa takutmu ngerampas kebahagiaan yang udah Tuhan kasih. Ingat Nak, keluarga itu nggak pernah lahir sempurna. Tapi, keluarga itu dibangun. Sedikit demi sedikit, dengan sabar, dengan cinta. Naila anakku, ternyata seberat ini yang kamu tanggung selama ini. Mama pikir kamu sama papa hidup bahagia Nak. Tapi ternyata kamu justru ngerasa sendiri di sana. Ngerasa disisihkan di rumah papamu sendiri. Mama sakit dengar kamu ngomong kayak tadi. Kalau bisa, semua luka itu mama yang tanggung, bukan kamu. Ya Tuhan, aku cuma pengen Naila bisa bahagia di rumah ini. Punya tempat yang benar-benar dia sebut rumah. Tapi kayaknya bukan cuma ini. Aku bisa lihat dari matanya. Naila masih nyimpen sesuatu. Entah apa, tapi jelas lebih dalam dari sekedar rasa kesepian. Kalau aku nurutin Naila, aku takut kamu makin jauh, makin hilang dari aku. Tapi kalau aku nurutin hatiku buat nyari kamu, aku takut Naila ngerasa aku tinggalin dia lagi. Aku gak mau kehilangan siapapun. Risa, aku sayang kamu. Tapi kalau terus begini, aku gak tahu harus bertahan atau pergi. Aku benar-benar takut. Takut kalau aku akhirnya ngerusak semuanya.